saya Alfira Fazrianina dengan NIM 1886206 169 dari Prodi PGSD dengan kelas 5C di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah video monolog yang berjudul Jerit Batin karya Alfira Fazrianina, itu saya sendiri. Selamat menyaksikan. Pagi itu cerah dengan segelas kopi dan biskuit. Perempuan itu hidup sendirian sambil berjalan-jalan dan memegang secangkir kopi dan sebuah biskuit. Ia berjalan-jalan di depan teras rumahnya sambil mendengarkan suara radio yang terdengar dari dalam rumahnya. Sayup-sayup Bapak Presiden masa kini mengkonfirmasi bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Ia menikmati kopi dengan sangat senang. Sambil berkata, "Hah? Virus corona? Corona zaman apa? Corona zaman Elvi Sukaisi? Virus apa itu?" Terheran-heran ia mendengar suara pernyataan dari Bapak Presiden dengan nama virus corona atau yang kita kenal dengan virus COVID-19. Tidak lama kemudian terdengar suara ambulan dari depan rumahnya. Lantas ia mendekati dan berkata, "Ada apa ini? Ramai sekali. Kenapa orang-orang memakai baju aneh?" Lalu ia bertanya pada seorang anak kecil, "Adik, ada apa? Kok ramai sekali?" "Itu, Bu, ada yang terkonfirmasi virus COVID, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi mandiri." "Hah? Perasaan baru kemarin Bapak Jokowi bilang kalau COVID itu masuk pada tanggal 2 Maret. Kok sudah ada yang terkena saja ya? Aduh, seram sekali." "Iya, Bu, memang kalau virus COVID itu cepat sekali menyebarnya." "Oh, kalau begitu terima kasih ya. Saya jadi takut." Menyeramkan sekali itu corona ya. Aku harus bagaimana? Anakku hidup sendirian. Hari demi hari terdengar sirine ambulan. Rasanya telinga perempuan itu pekak sekali karena mendengar suara ambulan itu setiap hari berlalu lalang di depan rumahnya. Aduh, berisik sekali sih itu ambulan. Tidak bisakah dia tenang sedikit? Tiap hari aku mendengarnya, aku jadi takut. Kata pada diri sendiri, hidupku ini sepi, ditambah dengan si corona. Rasanya ingin ku berkata, "Corona, hai corona, kau pergi sana. Jangan ada di negeriku, kau membuat hancur hidupku. Anakku jauh, suamiku telah tiada. Aku hidup di sini seorang sendiri. Tetanggaku pada mengunci pintu rapat-rapat dan aku di sini sendiri." Berjalan-jalan ia di depan gerbang rumahnya. Ia merasa jenuh dan akhirnya ia masuk ke dalam rumahnya dan memegang sebuah notebook mini milik anaknya pada waktu zaman sekolah. Ia mencari-cari sebuah film yang menurutnya akan bisa membuat ia tertawa, terbahak-bahak untuk menghilangkan rasa sepinya. Namun setelah ia mencari, tak kunjung ketemu. Hingga akhirnya ia menaruh lagi notebook itu dan berkata, "Ah, sama saja, tidak ada yang seru."
Ketika ia mendengar suara radio lagi dari dalam rumahnya, terdengar suara dari Bapak Presiden masa kini yang berkata bahwa pembatasan sosial berskala besar dimulai. Dan ia tercengang karena tetangganya dibawa oleh 2 orang manusia berpakaian astronot. Astaga, kenapa ia dibawa oleh orang itu? Terdengar suara ibu-ibu yang berbicara bahwa ternyata tetangganya itu terkonfirmasi virus COVID-19, hingga akhirnya ia pun harus dibawa ke rumah sakit. Ada anaknya, bayi, seorang anak bayi yang baru ia lahirkan, ditinggalkan begitu saja dan dititip ke keluarganya. Namun keluarganya sangat sibuk karena sebuah pekerjaan. Hingga akhirnya ia mengambil alih untuk mengurus. 2 hari berselang setelah ia merawat bayinya, terdengar suara sirine ambulan lagi. Ia mendekati dari kejauhan, melihat orang tua dari anak ini telah meninggal. Hingga akhirnya ia pun merasakan sedih yang terakhir sambil membalik-balik dan melihat catatan digendong layaknya anak yang ia kandung sendiri. Lama terdengar suara bunyi telepon. Sambil menggendong bayi dan mengangkat telepon, perempuan itu pun kaget karena anaknya terkonfirmasi virus COVID-19. Iya, apa? Kamu terkonfirmasi virus COVID? Ya ampun nak, bagaimana? Ibu tenang saja, aku tidak apa-apa di sini. Aku hanya perlu istirahat di rumah sakit. Ya baik nak, kalau begitu hati-hati ya nak. Di rumah sakit kau ikuti perintah dokter dan suster agar kau cepat sembuh. Ibu ingin sekali menengokmu ke rumah sakit, namun apa daya, segala fasilitas yang ada di negeri ini ditutup sementara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kau hati-hati ya nak, semangat ya nak ya. Sambil menangis ia pun menaruh bayi yang setelah terlelap itu di atas. Sambil melihat bayi itu, hatinya pun menjerit. Kenapa cobaan ini menimpaku? Anakku kau ambil, suamiku kau ambil. Tuhan, apa dosaku? Apa dosa yang berbuat hingga kau berikan jiwa seperti ini? Berikan aku. Dari seorang suster yang mengkonfirmasi bahwa anaknya ibu tersebut telah meninggal dunia akibat virus COVID-19, meninggalkannya untuk selamanya. Kini ibu itu hidup sendiri. Sambil merenung dan menangis menatap bayi itu. Kenapa cobaan ini bisa berkata dalam hati dan batin menurut suamiku? Tuhan, apa dosaku? Apa dosa besar hingga kau berkata seperti ini? Berikan aku atas takdirmu Tuhan. Dan bayi itu pun menangis. Maka ikut merasakan sedih apa yang ibu itu rasakan.